Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya bersama-sama dengan salah seorang akademisi muda, seorang peneliti. Dia juga adalah direktur Lembaga Kontainer Riset Indonesia, Dr. Ilham, akan mengomentari hasil survei yang dirilis oleh lembaga survei yang telah melakukan persentase terhadap tingkat kemenangan Pak Habsyi dengan Pak Irwan pada Pilkada Mamuju 9 Desember. Mari kita dengarkan seperti apa bacaan seorang Dr. Ilham yang juga seorang peneliti yang sudah terbiasa membaca angka-angka survei. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin respon secara umum dahulu bahwa secara teoritis riset seperti ini itu mengkomposisi dua perspektif sekaligus. Pertama, perspektif metodologis, dan itu menuntut agar survei dilakukan secara berdisiplin ilmiah tinggi. Ini yang tidak mudah. Tentu semua orang tahu bagaimana beratnya bersikap secara disiplin terhadap metodologi, karena riset itu adalah salah satu metode di dalam penelitian ilmiah. Perspektif yang kedua adalah perspektif masyarakat, sebab survei ditujukan kepada masyarakat. Nah, bagaimana membaca sebuah produk survei yang mengkompos dua perspektif seperti ini? Kita bisa mengira bahwa betapapun atau seperti apapun hasil sebuah survei, apabila disiplin ilmiah tinggi sudah diterapkan, dan dengan begitu sampel yang digunakan juga tentunya secara otomatis memenuhi persyarat metodologis, maka secara substansial output yang dihasilkan berkaitan dengan dua hal. Pertama, yang menjadi preferensi respon atau jawaban responden yang notabene terdiri dari berbagai macam komponen, berbagai macam kapasitas, ada yang pandai, ada yang tidak pandai, ada yang educated well, ada yang tidak berpendidikan, semuanya mengacu pada yang disebut dengan preferensi social investment. Jadi dengan bahasa sederhana, masyarakat memberikan jawabannya kepada instrumen yang digunakan di dalam survei itu berdasar pada pengamatannya, pengalamannya, melihat apa yang disebut dengan investasi sosial, indikator atau orang-orang yang diukur di dalam survei. Itulah sebabnya mengapa data tidak pernah ada yang bisa gugat, sebab di dalam riset-riset ilmiah data itu seringkali dianalogikan sebagai the sound of God. Itu suara Tuhan katanya. Nah, yang kedua, selain berdasar pada preferensi social investment indikator atau tokoh yang disurvei, juga mengacu pada preferensi political investment. Sesedikit apapun pengetahuan dan sesedikit apapun pengalaman
masyarakat selaku sampel di dalam sebuah survei itu tetap mereka punya estimasi, mereka tetap punya apa yang disebut dengan konklusi nilai terkait dengan investasi politik apa yang dipunyai seseorang ketika kemudian orang itu ditanyakan kepada masyarakat. Nah, jawaban masyarakat atau respon yang diberikan masyarakat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sebuah mekanisme survei itu mengacu atau merujuk pada dua hal itu, karena itu adalah fundamental aspek jadi pengetahuan mereka terkait seperti apa atau apa saja sumbangan sosialnya figur bersangkutan, lalu kemudian seperti apa atau apa saja sumbangan politiknya figur bersangkutan kepada lokus atau wilayah tempat dilakukannya survei. Jadi saya kira intinya itu tadi dua yang ingin saya sampaikan, bahwa kita meyakini bahwa survei dilakukan dengan disiplin ilmiah yang tinggi, artinya seluruh prasyarat imperatif yang harus, yang tidak boleh tidak, yang diperintahkan oleh metodologi wajib dipatuhi agar supaya apa yang diperoleh kemudian tidak tercemari, karena vox populi itu atau suara masyarakat itu betapapun caranya dia dikolek atau digali itu akan selalu murni ya. Dalam kaitan ini secara umum itu yang bisa saya sampaikan. Terus tanggapan Pak Dr. Ilham kaitannya dengan hasil survei yang dirilis oleh lembaga JSI yang masih mengunggulkan petahana di angka 65%. Apa tanggapan Pak Dr. Ilham mengenai hasil ini? Saya melihat salah satu indikator yang digunakan adalah pilihan atas tagline atau slogan politik yang digunakan. Saya lihat di sini ada tiga opsi yang mengemuka. Ada tagline lanjutkan, ada juga tagline menuju keren, dan kemudian persentase tidak tahu atau tidak menjawab. Nah, saya kira dengan mengacu pada apa yang saya yang saya rujuk tadi, hasil tertinggi yaitu 45,9% ini ditujukan kepada tagline lanjutkan. Ya tentu cara membacanya ya berarti masyarakat menilai investasi sosial figur yang berada di balik tagline lanjutkan ini dianggap memadai. Ya. Begitu juga berdasarkan preferensi political investment menurut opini masyarakat yang menjadi sampel dalam survei ini, figur yang berada di balik tagline politik lanjutkan juga dipandang memadai, sebab saya lihat survei ini hanya menghasilkan pada 3 persentase, yaitu tagline lanjutkan 45,9%, terus kemudian tagline memuju keren 34,5%, dan
19,5% tidak tahu atau tidak menjawab. Ya. Dengan begitu, tagline yang memperoleh nilai 34,5% juga dapat dibaca seperti apa yang diperoleh oleh tagline figur yang ada di balik tagline lanjutkan ini, bahwa figur yang menggunakan tagline memuju keren ini itu investasi sosialnya atau sumbangan sosialnya dan political investmentnya inilah kisaran persentase yang dinyatakan secara kolektif oleh masyarakat. Karena tentu masyarakat yang disurvei itu tidak bisa membangun kompromi seketika untuk menyatakan secara bersama-sama seperti ini, untuk menyatakan secara bersama-sama seperti ini, sehingga ini merupakan adalah kondisi real. Dalam teori riset atau dalam teori ilmiah, pilkada ini kan masih ada jeda waktu sampai tanggal 9 Desember. Jadi 9 Desember itu baru pemilihan. Yang saya mau tanyakan, apakah masih ada peluang dengan angka yang begitu agak jauh ya range-nya antara petahana dengan tagline lanjutkan, kemudian penantangnya dengan tagline memuju keren, yang memposisikan di hasil akhir itu hanya 30 sekian persen dan petahana berada di angka 65%. Apakah masih ada kemungkinan penantang ini bisa mengejar angka survei ini dalam kurun waktu pertanggal hari ini ke hari pemilihan, hari pencoblosan? Jawabannya singkat. Kalau yang ingin dibaca adalah progresivitas masyarakat selaku konstituen, ya, alias tempat di mana suara itu berada, bisa didulang atau berada, ya, berarti dia tunduk pada hukum fluktuasi. Bisa berubah, hanya saja perubahannya harus dikaitkan dengan, harus dibahas bersama dengan hal-hal substansial yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau social investment itu bersifat historis, bukan tidak mungkin untuk mengejarnya. Kalau investasi sosial itu bisa dikejar dengan cara-cara yang saling mengandaikan dengan kondisi objektif, kondisi psikologis masyarakat, itu sangat memungkinkan. Tetapi sangat sedikit manusia yang bisa tahu itu. Mengapa? Saya tahu persis. Tidak banyak psikolog yang terlibat di dalam proyek-proyek politik. Saya sendiri tidak punya background psikologi, tetapi hampir semua kawan-kawan yang terlibat di dalam riset-riset politik atau survei politik itu mengetahui dan memahami bahwa ada faktor psikologis di tengah-tengah masyarakat yang sifatnya fluktuatif atau yang membuatnya fluktuatif. Sekalipun kondisi itu juga tidak mudah untuk ditangani. Ya, artinya dalam kurun waktu 1 bulan ini angka-angka yang muncul dari hasil survei ini sangat susah bergerak. Oke, saya akhirnya harus bicara secara empiris. Sepengetahuan saya, figur yang berada di balik tagline lanjutkan ini adalah figur yang sudah menorehkan social investmentnya secara historis. Jadi bukan hanya bukan hanya sudah memberikan kontribusi sosialnya di tengah-tengah masyarakat tahun kemarin, tetapi sudah beberapa tahun yang lalu. Dengan begitu, inilah yang saya sebut dengan
inilah yang saya istilahkan dengan akar historis yang tidak mudah untuk mengatasinya dengan menggunakan strategi apapun, kecuali selalu ada kemungkinan apabila ada yang menemukan klik dari kondisi psikologis masyarakat. Iya. jadi, jadi jadi berat untuk berubah ya. Berat. Ada akar historis yang terkait dengan social investment, figur yang berada di balik tagline lanjutan ini, dan ada juga akar historis dari political investment figur yang bersangkutan. Itu yang saya rasa yang menguatkannya, sehingga jangan, tidak usah barangkali berbicara sebulan, setahun pun mungkin itu susah untuk bergerak. 50-50 ya. Setahun pun ataupun 2 tahun pun itu tidak. Karena untuk melakukan pendekatan atau penetrasi ini terhadap fluktuasi kondisi psikologis masyarakat, itu butuh pembacaan yang intensif, tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali survei. Makanya kalau saya selalu menyarankan agar survei itu diatur dengan kalender yang ketat, dengan ritme yang sampai batas pihak penyelenggara melarang atau tidak membolehkan lagi adanya kegiatan seperti itu. Karena itu penting untuk membaca kemungkinan fluktuasi kondisi psikologis. Apalagi memang terbukti bahwa di beberapa tempat, di beberapa wilayah, komposisi masyarakat kita itu persentase kelompok masyarakat rasional dan kelompok masyarakat yang tidak rasional itu memang seringkali cukup besar gapnya. Kalau di dalam istilah politik biasa digunakan terminologi pemilih rasional dan pemilih tidak rasional. Pemilih tidak rasional ini biasa juga distilahkan dengan massa mengambang, massa yang masih berpeluang untuk diperebutkan. Nah, pertanyaannya tentu masyarakat atau teman-teman survei sudah mengetahui berapa persentase komposisi massa mengambang ini ya. Dengan mengetahui itu, tentu kita sudah bisa bayangkan bahwa it is possible or not possible untuk merubah kontestasi hasil survei ini. Ya. Ada pertanyaan? Jadi kesimpulannya, hasil survei ini sangat susah untuk bergeser. Kalau pekerjaan itu diserahkan kepada saya menjawab saya tidak mampu kerjakan. Iya, oke.